Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Novita Sofinatul Jana. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi. Next ya, ke soal yang nomor 1 biar nggak lama-lama deh. Soal yang nomor 1 yaitu perekonomian yang langsung menyebabkan banyak pengusaha merugi. Dampaknya pada sektor perbankan terjadi kredit macet karena ketidakmampuan pengusaha. Pembayar asuransi, selain itu banyaknya nasabah menarik dana di jumlah bank secara besar-besaran mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah tepat yang dapat dilakukan adalah A. Bank sentral harus menarik kembali jumlah uang yang banyak beredar dalam masyarakat dengan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. B. Bank sentral mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga SBI, baik yang berjangka pendek maupun menengah. C. Pemerintahan berusaha menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas dengan membiarkan bantuan likuiditas. D. Melarang pinjaman dari luar negeri baik oleh pemerintahan dan pihak swasta agar jumlah utang luar negeri tidak semakin banyak. E. Bank perusahaan mempertahankan likuiditas dengan menaikkan suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman. Next, ke pembahasan yang nomor 1 yaitu masalah kredit macet dan penarikan uang di bank secara besar-besaran akibat kelesuan ekonomi dengan menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas dan jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah. Keadaan ini dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas dan jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah. Keadaan ini dapat menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Pemerintahan yang mengatasi dengan cara meningkatkan suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, tujuannya agar masyarakat tertarik penyimpanan uang di bank daripada peminjaman uang. Dengan cara tersebut, bank juga dapat mempertahankan likuiditasnya agar kepercayaan masyarakat terhadap bank kembali meningkat. Jadi jawabannya nomor 1 yaitu adalah E. Bank perusahaan mempertahankan likuiditas dengan menaikkan suku bunga simpanan lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Next, ke soal yang nomor 2 yaitu hukum Papi-Lips menimbulkan kebijakan pemerintahan yang dilematis. Kebijakan dilematis yang dimaksud adalah A. Mengurangi tenaga kerja atau mengendalikan inflasi. B. Memilih kebijakan moneteral atau fiskal. C. Menguasai inflasi atau meningkatkan belanja pemerintahan. D. Mengurangi belanja negara atau membangun infrastruktur. E. Mengurangi utang luar negeri atau impor. Next, ke pembahasan yang nomor 2, yaitu hukum Papi-Lips menyebutkan bahwa tingkat inflasi berhubungan negatif dengan pengangguran. Jika inflasi meningkat, pengangguran akan menurun. Hal tersebut berlaku sebaiknya hal tersebut terdampak pada kebijakan pemerintahan yang dilematis antara mengurangi tingkat pengangguran atau mengendalikan laju inflasi. Jadi soal jawaban yang nomor 2 yaitu adalah A. Next, ke soal yang nomor 3. Kenaikan harga barang X yang merupakan substitusi daripada barang Y akan menyebabkan A. Kurva permintaan barang Y bergeser ke kanan sehingga harga barang Y turun. B. Kurva permintaan barang Y bergeser ke kanan sehingga harga barang X turun kembali. C. Kurva permintaan barang X bergeser ke kiri sehingga permintaan barang X bertambah. D.
D. Kurva permintaan barang Y bergeser ke kanan sehingga harga barang Y naik. E. Kurva penawaran barang Y bergeser ke kanan sehingga harga barang Y turun. Next, ke pembahasan yang nomor 3, yaitu salah satu faktor yang mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan adalah adanya kenaikan harga barang substitusi. Jika harga barang X yang merupakan substitusi dari barang Y naik, maka kurva permintaan barang Y akan bergeser ke kanan. Permintaan meningkat. Dengan peningkatannya permintaan terhadap barang Y, maka harga barang Y pun akan meningkat pula. Jadi jawabannya nomor 3 adalah D. Kurva permintaan barang Y bergeser ke kanan sehingga harga barang Y naik. Next, ke soal yang nomor 4, yaitu perusahaan perseorangan akan mendapatkan kesulitan dalam hal kelangsungan usaha. Yang disebabkan adalah A. Jenis usaha, B. Izin usaha, C. Sifat kepemilikan, D. Pajaknya, E. Peraturannya. Next, ke pembahasan yang nomor 4. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu orang dalam hal kelangsungan usaha. Perusahaan perseorangan akan mendapatkan kesulitan karena sifat kepemilikannya yang hanya dimiliki oleh satu orang. Kesulitan yang dapat dihadapi diantaranya yaitu kesulitan mendapatkan tambahan modal. Perusahaan perseorangan yang ingin meminjam uang ke bank akan mengalami kesulitan karena perusahaan perseorangan dianggap kurang kredibel. Selain itu, kelangsungan usaha perusahaan perseorangan relatif singkat karena hanya dipegang oleh satu orang. Apabila seseorang tersebut menghadapi suatu hambatan, maka akan sulit mencari penerus atau penggantinya. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah E. Sifat kepemilikan. Next, ke soal yang nomor 5, yaitu kekuasaan tertinggi koperasi adalah A. Manajer koperasi, B. Rapat anggota, C. Pengurus koperasi, D. Pengawas koperasi, E. Dinas perkoperasian dan usaha kecil. Next, ke pembahasan yang nomor 5, yaitu rapat anggota merupakan pemegangan kekuasaan tertinggi di dalam pengembalian keputusan di koperasi dan mewujudkan pelaksanaan prinsip demokrasi, yaitu jawaban yang nomor 5 adalah B. Rapat anggota. Cukup sekian presentasi dari saya tentang materi ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murder on call with the 5-9, 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell dinner every night?